Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, seperti biasanya ya, saya akan bertrading menggunakan teknik saya. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya. Kadang kita di titik udah mau sukses, kadang kita di situ nyerah. Saya pernah seperti itu, udah jual semua barang untuk bisa tetap trading, dan saya yakin saya bakalan profit, bisa sukses di trading. Dan alhamdulillah saya belum sukses banget ya di trading, tapi udah merasa cukup. Saya udah bisa milikin ini, saya udah bisa buka bisnis. Jadi buat teman-teman, saya paham banget, ngerti banget di posisi kalian yang belum bisa profit, yang kadang profit kadang loss. Saya ngerti di posisi itu. Jadi saya hanya bisa memberikan semangat kepada kalian bahwa trading itu sebenarnya mudah. Yang sulit itu menjaga psikologi. Bagaimana cara mengontrol di saat kalian udah profit, bagaimana cara mengontrol di saat kalian mengalami loss. Jadi seperti itu teman-teman. Dan jangan pernah berharap seperti channel-channel lain, yang master-master yang lain itu, yang buka edukasi, yang punya YouTube dari modal 100.000, 140.000 jadi puluhan juta. Itu jangan diikut yang seperti itu bullshit. Itu nggak ada seperti itu. Mungkin ada, bisa, cuman nggak bakalan konsisten. Itu hanya konten doang. Jadi jangan seperti itu. Kita mikirnya realistis aja. Sebagai trader itu harus realistis. Oh, jika saya punya modal besar, saya akan profit juga, tapi dengan berhati-hati, dengan manajemen yang baik. Jangan modalnya gede, open posisinya juga gede. Waduh, itu parah ya menurut saya. Saya aja nggak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian. Saya aja modalnya 100 juta lebih, tapi saya open posisinya 140.000, 280. Jadi seperti yang saya katakan, realistis aja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bertrading di open posisi di harga pembuka ya. Saya akan open posisi di jam-jam yang seperti ini. 14.40, 14.45, 14.50. Jadi dia dalam rentan waktu 5 menit ya. Jadi kalian itu harus hafal semua. Saya udah hafal time frame 1 jam, 30 menit, 5 menit itu sangat penting untuk melihat tren juga. Jadi di sini saya, jika seperti ini di C5-nya, saya akan open posisi sell ya. Jika seperti ini. Tapi karena di sini ada support, nah kalian harus berhati-hati. Nah, saya walaupun ada support, saya akan tetap open posisi karena di situ saya akan kompensasi. Saya nggak mau kelewat momennya. Karena kadang di situ ada support, dia tetap bisa tembus support. Nah, kadang juga balik. Jadi baliknya itu juga nggak nyampe sampai level 3. Kalau kita udah tahu, udah paham. Jadi memimpin trader itu harus punya mental yang kuat. Nggak banyak mentor-mentor yang bisa mimpin trader. Jadi seperti itu teman-teman. Saya harap kalian jangan nyerah, kejar mimpi kalian. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Seperti yang saya katakan, musuh kita itu bukan candlestick, tapi diri kita sendiri. Bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana cara benar-benar akrab dengan marketnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman
saya tekankan kepada kalian, jika saldonya kecil, yang 1 juta 2 juta itu boleh sampai ke level 2 aja. Kalau modalnya kecil banget, ya level 1 aja, nggak usah. Nanti dapat signal baru lagi, contoh di Trabar signal baru open posisi lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Trading itu sebenarnya mudah. Pasti kalian pasti biasa kalian deposit 200.000, 300.000, pasti kalian bisa naikin tuh kadang sampai 1 juta. Pasti semua trader pasti pernah seperti itu. Hampir semua trader pasti pernah seperti itu. Dari modal 500 bisa dinaikin 1 juta, bisa dinaikin 2 juta. Tapi apakah itu konsisten kalian buat? Jawabannya pasti enggak konsisten. Jadi seperti itu, kita harus realistis dengan modal yang kita punya. Jadi kalau modal cuman 500.000 ya open posisinya di minimal aja 14.000. Dan begitu pun juga modal 1 juta itu 14.000 aja, nggak usah yang 50.000, nggak usah yang 100.000, nggak usah. Jadi buat teman-teman juga saya sarankan kepada kalian jangan pakai indikator, karena indikator itu menurut saya pribadi itu diciptakan bukan untuk membantu kita. Untuk khusus di binary option ya, binary option itu kan banyak, ada binomo, olim trade, quotex, ada IQ option, ada Rubik trade. Jadi itu jika kalian masih bermain di wilayah binary option, itu nggak ngaruh itu indikator. Indikator itu diciptakan bukan membantu kita, tapi diciptakan untuk membingungkan kita. Kadang indikatornya udah mengatakan naik, ternyata kita loss juga. Jadi indikator itu cocoknya hanya dipakai di forex, di gold gitu. Trading yang agak lama ya. Jadi kalau untuk binary option itu 85% kita itu profitable analisa itu ada di candlesticknya. Jadi harus kita paham bodinya, sumbunya, dan grafiknya. Makanya saya kenapa tetap milih BSG, body sumbu grafik, karena 85% di situ ada signal yang menentukan bahwa ini dikatakan naik atau ini dikatakan turun. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan open posisi lagi di jam 14.50. Jadi buat teman-teman yang mau belajar silakan ya. Saya udah katakan mungkin di 2030 saya akan berhenti trading. Sebelum saya berhenti trading, saya pengen independen itu dikenal sebagai salah satu edukasi terbaik binary option. Jadi ini saya akan open posisi turun, karena ini masih menandakan turun guys. Waduh, kita keseret ya di sini. Jadi buat teman-teman saya harap jangan pernah nyerah, karena kadang kita udah di titik mendekati kesuksesan, di situ kita kadang nyerah. Saya dulu seperti itu. Coba nonton video saya, penjelasan saya dulu itu sampai saya beli rokok aja itu susah. Peralatan kafe saya jual karena loss di trading. Jadi untuk teman-teman yang paling penting di binary option itu hanya psikologi candlestick dan support resistance. Itu penting banget. Jadi buat teman-teman kalau mau open posisi di candle selanjutnya,
biar nggak keseret, kalian open posisi di 0001, jangan pas di 0000 ya, kadang itu keseret. Oke, saya masih mau open posisi lagi di sini. Saya akan open posisi lagi di sini ya. Jadi buat teman-teman, mulai kalau nggak bulan depan ya, atau puasa, itu kita akan tetap trabar. Saya akan memberikan signal-signal terbaik ya. Saya selalu koreksi di saat saya memberikan signal itu, kenapa sampai kompen level 2, kenapa sampai ke level 3, saya itu selalu koreksi. Dan alhamdulillah di hari Rabu dan Kamis kemarin itu signalnya bagus banget. Jadi saya udah nggak buru-buru ngasih signalnya. Contoh nih, biasa masih di candlestick 2 berjalan, kadang saya itu udah ngasih signal 14.55 itu buy. Nah, kadang seperti itu, tapi signalnya bagus juga. Nah, sekarang saya harus menunggu konfirmasi di C5. Saya harus menunggu konfirmasi. Makanya 2 hari belakangan ini saya trabar itu, saya kadang lambat ngasih signalnya. Nanti di C5 bergerak, di situ saya baru memberikan signalnya. Sebelum-sebelumnya saya cepat banget ngasih signalnya. Jadi di C5 ini sedang berjalan, di situ saya baru ngasih signalnya untuk open posisi di 14.50. Nah, ternyata saya harus butuh konfirmasi yang pas di C5 ini untuk menentukan open posisi di 14.50. Jadi saya trabar 2 hari kemarin, alhamdulillah signalnya bagus banget. Apalagi semalam ya, semalam 6 kali open posisi, 1 kali 5 kali profit tanpa kompensasi, dan sekali profit level 1 doang, nggak ada level 2. Itu butuh mental ya. Seorang mentor memimpin trabar itu butuh mental banget, karena dia nggak hanya mikirin dirinya sendiri, tapi mikirin bagaimana yang ngikutin itu nggak kecewa. Otomatis kalau kecewa kan ninggalin edukasi. Jadi kita berpikir realistis aja, kalau masternya atau pemimpin trabarnya nggak bagus, otomatis nggak mungkin, member juga nggak mungkin mau pengen loss. Otomatis dia nyari grup lain lagi, bagaimana caranya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, kadang juga dulu saya seperti itu, kalau nggak cocok ikut edukasi ini, saya pindah edukasi lain lagi. Ternyata paling bagus itu kita tetap fokus di satu edukasi aja, asalkan masternya itu tekniknya banyak dan selalu update teknik-teknik baru, dan juga mimpin trabarnya itu bagus. Jadi seperti itu. Ini saya open posisi turun ya. Sepertinya ini bakalan ini ya. Saya nggak yakin ini bakalan profit, karena saya nggak teliti ngelihat ini tadi. Harusnya saya ambil buy tadi ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini profit. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah ya. Dan di sini saya mau ngambil buy, karena kalau saya buy tadi di sini, ini loss.
maksudnya kalau saya ambil buy tadi di sini dan loss di sini pasti kompensasinya buy. Makanya di sini saya ambil buy. Makanya di Traber saya 2 hari kemarin saya sudah harus teliti melihat konfirmasi di C5. Jadi seperti itu teman-teman. Kemarin saya ngasih signal cepat banget ya. Kadang C2 masih berjalan, C3 masih berjalan, saya udah ngasih signal di di jam ini 14.55. Alhamdulillah benar kan. Adapun di sini tadi saya ngambil buy walaupun saya loss, di sini saya bisa kompensasi buy. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut Trabar, ayo kalau mau profit gabung di independen. Sekarang insya Allah signal independen lebih teliti lagi untuk memberikan profit kepada kalian. Kadang karena saya juga merasa bersalah kadang kalau ada sampai di level 3 itu saya merasa bersalah kadang. Karena kalau di saya sendiri saya bisa open posisi sampai kompensasi level 8, level 7 pasti saya jabanin dengan saldo banyak saya. Tapi saya selalu mikir saldo teman-teman. Pasti compare-nya kalau udah masuk level 3 apalagi itu loss, waduh itu gawat ya, menurut saya itu gawat. Tapi alhamdulillah di sebelum-sebelumnya Traber independen itu selalu bisa comeback. Nah, di saat comeback itu kita diuji dengan cara money management yang bagus. Bagaimana cara kita ngembaliin modal kita. Karena di independen itu di saat loss saya bisa comeback. Nah, jadi itu salah satu ini ya, yang terbaik juga di independen itu selalu bisa comeback di Trabarnya. Dan sekarang Trabar di independen itu saya lebih teliti. Saya harus mengonfirmasi lagi C5 ini. Saya harus mengonfirmasi lagi C5 untuk open posisi di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kadang kesuksesan kita tertunda dengan kebodohan kita sendiri. Dengan kesuksesan kita itu tertunda dengan kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak menatapi nasib. Jadi kita itu harus sukses. Yakinkan diri kita benar-benar sukses di trading. Jangan pernah nyerah karena rugi banget ya kalau kalian nyerah. Saya itu mikirnya seperti itu dulu. Saya rugi banget saya nyerah di saat saldo saya udah habis-habisan di situ lalu saya nyerah, itu rugi banget. Dan alhamdulillah saya bisa bangkit dengan kekuatan mental saya dan keyakinan saya harus profit. Nggak mungkin saya nggak bisa. Orang lain aja bisa, masa saya nggak bisa. Jadi seperti itu. Ini open posisi terakhir saya. Jadi signal Trabarnya itu di waktu-waktu seperti ini ya. Nah, saya akan selalu berikan yang terbaik di Trabar. Saya udah nggak mau kecolongan, tapi kita tetap berhati-hati ya. Di candle-candle seimbang kita tetap berhati-hati. Di support dan resisten itu kita tetap berhati-hati. Karena kadang di situ yang membuat itu kita loss. Nah, jadi mungkin nanti itu saya akan membuat satu grup itu khusus Trabar menggunakan Gmeet ya atau Zoom. Karena konfirmasinya itu di
ini di C5. Jadi kalau saya kadang ngasih signal itu takutnya berubah kalau ngasih signal di chat ya. Nah, makanya nanti saya ngasih signalnya itu kita berbincang-bincang di Gmeet atau di Zoom biar kita nggak lambat open posisi. Tapi saya juga nggak lambat ya ngasih open posisi. Kadang ini udah berjalan di 15 detik terakhir mau open posisi saya udah ngasih signal. Berarti itu masih nggak terbilang lambat. Kecuali dia udah 2 detik terus saya ngasih signal, loh itu lambat banget, nggak usah diikut. Nah, saya kadang melihat di candlestick 5 ini sedang berjalan, konfirmasinya sedang berjalan untuk kita mau open posisi ke sini. Di 15 detik terakhir itu saya udah ngasih signal. Seperti semalam itu saya udah ngasih. Kadang kalau tergantung dari candlesticknya ya, tergantung dari candlesticknya juga. Jika candlesticknya ini benar-benar kuat, mau naik atau kuat turun, itu walaupun di detik 40 saya udah bisa ngasih signal loh bahwa ini bakalan naik atau turun. Jadi seperti itu. Jadi minimal di 15 detik terakhir saya udah ngasih signal. Pasti itu kalian nggak lambat. Oke, mungkin sampai di sini saja. Tetap semangat buat teman-teman. Kalau mau profit silakan masuk di Trabar Independen. Jangan lewatkan. Kalian rugi kalau nggak ikut Trabar. Karena signal saya selalu update, selalu saya pelajari, selalu saya riset kesalahan-kesalahan. Jadi seperti itu teman-teman, sekali lagi jangan nyerah karena nggak ada yang nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.